Saat ini media sosial menjadi tempat yang sangat seru untuk saling berbagi momen-momen pribadi. Tidak hanya itu saja, kini media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengekspresikan perasaan atau menyampaikan pendapat sebagai bentuk respon sosial. Namun faktanya, tak jarang kini banyak pengguna media sosial yang mungkin lupa atau tidak sadar bahwa terdapat beberapa hal-hal yang tidak layak untuk diungkapkan dan dijadikan konsumsi publik. Saya, Kristina Gultom, di sini akan mengangkat topik yaitu stop cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku yang bersifat antisosial yang dilakukan dengan cara mempermalukan seseorang, merendahkan seseorang, atau bahkan mengolok-olok seseorang melalui perkataan di mana konteksnya dilakukan di lingkungan media sosial. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa cyberbullying sendiri berbeda dengan bullying. Cyberbullying adalah perilaku yang bersifat antisosial yang dilakukan melalui perkataan. Sedangkan bullying adalah perilaku yang bersifat antisosial yang dilakukan melalui tindakan kekerasan, yaitu kepada fisik atau tubuh si korban. Berdasarkan data yang saya peroleh, yaitu data dari UNICEF, ternyata pada tahun 2022 terdapat sebanyak 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban dari kasus cyberbullying sendiri. Kemudian setelah kasus tersebut ditangani, didapatkan kesimpulan bahwa kasus cyberbullying ini dapat terjadi di berbagai platform, seperti media sosial, platform learning online, platform link chatting, atau platform lainnya yang berbasis online. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa jenis dari cyberbullying sendiri. Yang pertama, hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan ujaran yang ditujukan kepada sesuatu hal untuk menyinggung perasaan seseorang. Umumnya, hate speech atau ujaran kebencian ini dilakukan terhadap sesuatu hal yang bersinggungan dengan politik atau bisa juga terhadap hal yang bersinggungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang dapat dikatakan dengan sara. Kemudian yang kedua adalah body shaming. Body shaming yaitu perundungan dengan mengolok-olok, mempermalukan atau merendahkan seseorang berdasarkan bentuk fisik atau bentuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah impersonation, di mana peniruan dilakukan oleh pelaku dengan cara menyamar menjadi orang lain, atau gambaran salah satu contoh kasusnya adalah penipuan online. Maka di sini pelaku akan melakukan aksinya dengan cara membuat akun palsu dan menggunakan foto korban dalam melakukan aksinya. Selanjutnya adalah cyberstalking. Cyberstalking adalah penguntitan atau di mana pelaku akan melakukan aksinya dengan cara memata-matai, meneror, atau bahkan menyebarkan data pribadi atau data privasi seseorang untuk hal-hal yang dinilai kurang baik. Selanjutnya yaitu framing. Framing atau provokatif dilakukan pelaku dengan cara untuk memicu amarah seseorang. Adapun langkah atau taktik yang akan dilakukan oleh pelaku yaitu dengan mengirimkan pesan-pesan yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah untuk memberikan rasa ketakutan dan kecemasan kepada penerima atau si korban tersebut. Kemudian adalah jenis trickery and auditing. Di sini adalah pelaku akan melakukan cara atau aksinya dengan melakukan tipu daya dan membujuk orang lain untuk memberikan informasi berupa data privasi si korban. Salah satu contohnya adalah foto. Apabila si pelaku telah mendapat data privasi berupa foto, maka foto tersebut akan diedit dan disebarluaskan untuk maksud dan tujuan yang kurang baik. Selanjutnya adalah jenis harassment. Di sini pelaku akan melakukan aksinya dengan melakukan komentar yang tidak baik dan akan menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian harassment ini juga umumnya dilakukan secara terus-menerus hingga si pelaku merasa puas, baik melalui email, media sosial, atau platform lainnya yang dinilai dapat membantu aksinya tersebut. Selanjutnya adalah deliberation, yaitu pelaku akan melakukan aksinya dengan cara mengumbar keburukan seseorang melalui internet dengan maksud dan tujuan adalah untuk merusak atau memperburuk reputasi dan nama baik seseorang. Selanjutnya adalah dampak dari cyberbullying itu sendiri. Orang yang menjadi korban dari cyberbullying akan merasakan 3 dampak. Yang pertama, dampak secara mental. Adapun dampak secara mental yaitu bisa berupa rasa kesal, rasa merasa dikucilkan di lingkungan, rasa kurang layak, atau bisa juga berujung pada rasa kurangnya kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah dampak fisik. Seseorang yang menjadi korban dari cyberbullying akan merasakan dampak fisik berupa rasa lelah,
rasa cemas, atau juga pada gejala-gejala seperti kekebalan tubuh yang terganggu, sakit perut, sakit kepala, atau bisa juga yang berujung kepada depresi hingga perasaan ingin bunuh diri. Kemudian yang ketiga adalah dampak emosional. Seseorang yang menjadi korban dari cyberbullying akan merasakan dampak emosional berupa rasa malu atau juga rasa kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Oleh karena itu, berikut merupakan tips untuk mencegah terkena dari cyberbullying. Yang pertama, berpikir sebelum melakukan. Artinya, kita perlu untuk mempertimbangkan di awal apakah langkah-langkah yang kita lakukan, misalnya seperti posting atau mengomentari di media sosial, adalah langkah-langkah yang dapat memberikan resiko atau konsekuensi yang tidak dapat kita tanggung. Sehingga kita juga harus menetapkan apakah langkah-langkah yang kita lakukan tersebut bersifat merundung atau bahkan dirundung. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk memiliki rasa empati dan juga toleransi kepada seorang yang kita jumpai ketika kita menjalani di media sosial. Yang ketiga adalah batasan diri kita. Artinya kita perlu untuk menetapkan batasan atau boundaries dari diri kita. Yaitu kita perlu untuk menetapkan hal-hal seperti apa yang layak dan tidak layak untuk diungkapkan atau dijadikan konsumsi publik di depannya. Selanjutnya adalah atur privasi. Artinya kita perlu untuk mengatur privasi kita. Kemudian di sini kita perlu tahu bahwa umumnya saat ini fitur-fitur media sosial sudah semakin canggih. Kita dapat mengaktifkan fitur privasi agar setiap informasi yang kita sampaikan atau kita ungkapkan tidak dapat diperlihatkan atau dikonsumsi oleh semua orang atau orang yang tidak dikenal. Kemudian yang kelima adalah respect dan hormat. Artinya kita perlu untuk memiliki rasa respect dan hormat kepada seseorang yang kita jumpai di media sosial yang tentunya tidak semua memiliki pandangan atau perspektif yang sama dengan kita. Oleh karena itu, apabila kita menjumpai orang-orang yang memiliki perspektif atau pendapat yang berbeda, kita perlu menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, ada pun cara menangani ketika kita menjadi korban dari cyberbullying itu sendiri, yaitu yang pertama, tenang dan abaikan. Artinya, kita perlu untuk bersifat tenang dan abai dalam beberapa waktu. Karena umumnya perlu kita ketahui, merundung akan berhenti dengan sendirinya apabila dia rasa aksi atau misi yang dilakukan ternyata gagal atau tidak berhasil. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi bukti. Artinya kita perlu untuk mendokumentasikan bukti-bukti ketika kita sedang dirundung. Dokumentasi bukti-bukti ini nantinya akan berpotensi untuk mendukung pelaporan-pelaporan yang kita ajukan kepada pihak yang berwajib atau kepada fitur-fitur media sosial yang ada semakin didukung dan semakin diproses dengan cepat. Dokumentasi bukti-bukti ini dapat dilakukan dengan cara screenshot atau juga rekam layar. Kemudian yang ketiga adalah lapor melalui fitur media sosial. Artinya di sini sudah semakin canggih media-media sosial yang ada. Sekarang sudah ada fitur media-media sosial yang digunakan untuk menangani akun-akun yang bermasalah. Oleh karena itu, apabila dirasakan dibutuhkan, maka kita dapat memanfaatkan hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah lapor kepada pihak yang berwajib. Artinya, apabila perundungan tidak berhenti dalam waktu yang cukup lama atau perundungan yang dilakukan cukup parah dan fatal, kita dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, seperti contoh adalah kepada kepolisian. Oleh karena itu, dokumentasi bukti yang kita sudah lakukan sebelumnya dapat diajukan bersamaan dengan pelaporan yang kita berikan. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita di Indonesia ini dilindungi dengan badan hukum. Sebagaimana yang tertera dan tertulis dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, konten dengan muatan pencemaran atau penghinaan nama baik, maka pelaku akan diberikan ancaman atau jerat hukuman dengan paling lama 4 tahun dan dengan tuntutan atau biaya denda sebanyak 750 juta rupiah. Selanjutnya, berdasarkan data atau pasal dari 27 ayat 4 UU ITE, konten dengan muatan pemerasan atau juga pengancaman, maka pelaku akan dikenai jeratan atau hukuman dengan paling lama 6 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, di sini saya menyampaikan dan menghimbau bahwa kebiasaan cyberbullying adalah hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa keamanan data pribadi adalah hal yang paling berharga.
Oleh karena itu, berusahalah untuk melindungi diri kita dimanapun dan kapanpun. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, nama-nama orang terdekat, atau juga data dokumen seperti KTP, data ijazah, atau sertifikat vaksin dan lain-lainnya yang serupa adalah hal-hal yang tidak layak untuk dipublikasikan atau dijadikan informasi pribadi. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa tidak semua data privasi yang kita miliki layak untuk dibagikan kepada publik. Dan terakhir, saya juga menyampaikan bahwa kemungkinan kita untuk mengendalikan orang di luar sana atau orang lain untuk tidak melakukan perundungan adalah sangat kecil. Oleh karena itu, mulailah dari hal-hal atau dari diri kita sendiri. Saya, Christina Burtom, ingin menyampaikan stop cyberbullying. Sekian dari saya, terima kasih.